Saya pas posisi jadi office boy, yang saya pegang tuh alat pel, yang saya pegang alat itu, tapi pikiran saya tuh lagi bawa nyetir mobil. Saya seperti itu. Makanya pas saya terjun ke bisnis ini, itu impiannya saya tulis semuanya. Saya pengen punya rumah 2 miliar, saya pengen punya mobil Pajero 2017. Dan itu saya tulis semuanya. Saya pengen umrohkan orang tua, semua tulis. Dan semua tulis itu di kosan, di bulet, saya pakai tanda bulet, itu semuanya ternyata alhamdulillah hari ini saya dapatkan semua. Dan itu benar-benar nggak terbayangkan, nggak menyangka sama sekali gitu. Welcome to Best Podcast, Go Berkah No Riba. Assalamualaikum Pak Tantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat tahun berapa ya, kita dulu pernah satu tempat kosan ya Pak Tantan ya? Iya betul, 2017 kalau nggak salah itu di Cikutra Baru. Pas di kosan Pak Randu itu di Cikutra itu. Pindah ke kosan itu karena posisinya kontrakan yang lama udah nggak kebayar gitu. Jadi ngontrak aja udah nggak ada duitnya gitu. Ya terpaksa saya ditempati sama Pak Randu ngontrak di Cikutra seperti itu. Satu nasib berarti. Iya. Saya juga waktu itu kan dari Jakarta ya. Iya. Udah kayaknya ekonominya lagi susah. Kontrak udah nggak kuat lah ya. Akhirnya minta ditampung dulu. Ya, memulai Iya, dulu betul. sama Pak Randu waktu itu. Jadi sangat berterima kasih sekali ya tentunya dengan Pak Randu yang sudah mengarahkan Pak Tantan dan juga saya dan juga teman-teman yang lain. Waktu itu ada siapa lagi ya yang juga barengan di Cikutra itu? Kalau di Cikutra saya aja sama Pak Nur Kualis kan berdua gitu. Ada Pak Hendra bukannya ya? Pak Hendra nginep di nggak terlalu tinggal di sana. Pak Hendra yang dari Lampung itu. Oh, dia cuma sebentar gitu ya? Iya, nitip barang udah selesai gitu kan. Tapi kalau kita yang emang di situ ya? Saya di sana sampai kurang lebih setahun lah merintis bisnis. Saya juga setelah itu mulai cari-cari kontrakan dan akhirnya terjebak lah itu saya di riba rumah. Ya kalau Pak Tantan kan kontrakan? Kalau saya ya udah dari Cikutra ngontrak rumah di Cijambe pada waktu itu gitu. Itu ngontrak rumah juga setahun gitu, rumah petak. Iya, tapi Pak Tantan alhamdulillah gitu. Kalau saya bukan ngontrak lagi, waktu itu terjebak riba akhirnya gitu. Bukannya saya awalnya niatnya nyari kontrakan, akhirnya malah nyicil rumah. Gitu waktu itu. Jadi wah benar-benar parah lah gitu. Karena memang waktu itu masih ini ya, saya belum sadar tentang bahaya riba gitu. Belum sadar banget lah gitu. Tapi nyesal sebenarnya. Dan akhirnya ya kesulitan ya karena tiap bulan harus nyicil gitu. Kalau Pak Tantan alhamdulillah jadi nggak nyicil lah, bayar kontrakan aja. Tahunan ya atau berapa bulan? Pada waktu itu tahunan. Jadi setahun tuh 11 jutaan. Setahun 11 juta. Iya, betul. Kalau Sekarang alhamdulillah punya rumah pribadi gitu kan. Alhamdulillah rumah yang pertama di Pasir Impun itu seharga 2,5 miliar. Masya Allah. Itu duitnya dari Dari decorating semua. Oh, dari decorating semua Saya ya. punya tiga-tiganya rumah dari Cileunyi satu, sekarang lagi ditempati sama adik. Sama bangunkan rumah orang mertua juga di Kampung Serang dari Garut, dari kota Garut. Itu ya alhamdulillah. Jadi bisa beli 3 rumah ya sebenarnya. 3 rumah. Kalau yang ditempati sekarang itu yang 2,5 miliar, yang ditempati Pak Tantan sendiri. Iya, pakai saya sendiri. Itu yang baru jadi ya kayaknya. Iya, 2018 itu. 2018 iya. ya. Masya Allah. Pak Tantan ingat nggak masa-masa waktu masih susah-susahnya gitu Pak? Ya, yang saya rasakan sih pas ngontrak sebelum di rumah Pak Randu, yang saya rasakan itu pas lahiran anak saya yang pertama. Oh, sebelum pindah ke Pak Randu. kosannya Pak Randu iya, ya? Gitu. Itu saya masih ingat sekali. Jadi posisinya anak lahiran tuh kerasanya jam 3 pas sahur gitu kan. Paginya
melahirkan. Itu kan kaget sekali kan, posisi saya nggak bawa nggak ada cadangan uang gitu kan. Terpaksa harus dibawa ke Garut pakai motor. Itu pas pecah ke Tuban itu luar biasa. Itu pecah ke Tuban langsung dibawa pakai motor, yang harusnya dibawa ke rumah dari kontrakan sakit, itu ya. Iya, itu malah dibawa ke mertua. Waktu itu masih di mana kontrakan yang itu? Itu pas awal perdana itu di Pasir Layung. Oh, dulu kontraknya di Pasir Layung dulu. Iya, betul gitu. Langsung dinaikin motor ke Garut. Naikin motor ke Garut gitu. Udah ngerasa sakit segala macam kan istri. Ya bismillah gitu. Tapi alhamdulillah sih gitu. Ya anak lahir dengan selamat gitu kan. Dalam itu anak yang keberapa tuh? Yang pertama. Yang pertama. Kalau sekarang udah ketiga ya? Yang ketiga alhamdulillah. Kemarin di mana? Lahiran di Hermina. Gitu. Sesar sih kemarin, habis 50 jutaan kemarin pas yang. Oh, yang ketiga? Yang ketiga, ya. Yang pertama malah. Tapi ngomong 50 jutanya enteng ya? Karena uangnya pas ada gitu kan. Yang pertama 2 juta aja karena nggak ada ya luar biasa gitu. Yang jadi beban saya pribadi lah yang harus dilimpahkan ke mertua. Harusnya kan saya pribadi yang merasakan. Tapi dilimpahkan ke mertua lagi. Ke mertua gitu kan, luar biasa. Iya, kalau ingat masa-masa memang sulit ya, masa-masa sulit artinya saat belum sukses, ternyata kehidupan itu memang sulit ya, harus dilalui Pak Tantan ya. Betul. Yang paling penting kan kita dalam hal apapun sabar gitu. Karena hidup ini adalah ujian. Kalau misalkan kita menjalani hidup ini penuh dengan kesabaran dan kita harus cari solusinya, kita gantungkan ke Yang Maha Kuasa, semuanya pasti ada jalan. Beda sama kita menggantungkan ke makhluk atau ke upline kita atau ke downline kita. Ya udah, kita akan kecewa biasanya gitu. Seperti itu. Ya. Saya akan mulai dari bertanya dulu. Di PTBS ini perayaan Pak Tantan sudah meraih ribet apa aja? 2 tahun ini saya bisa meraih 3 luxury, tinggal 800 lagi ke 4 luxury, 6 Pajero, 7 Mobilio dan 13 motor atau umroh. Masya Allah ya, kalah jauh saya ini ya. Masih belajar Pak Nur. Jadi kalau lihat Pak Tantan sekarang udah punya rumah 2,5 M, bahkan bangunin rumah mertua ya. Yang satu lagi rumah dipakai sama adik ya, sama saudara juga gitu. Jadi kalau lihat sekarang mobilnya udah beberapa ya kan. Iya. Kalau mobil berapa sekarang? Kalau mobil yang dipakai di garasi ada Honda Civic Turbo sama Pajero, dua cukup. 2 ya. Iya. Masya Allah ya. Dulu jadi memang kalau ingat perjalanan itu ya, jadi yang keinget itu apa ya? Bukan sedih sih. Ingatnya itu sekarang bersyukur gitu ya. Betul. Luar biasa. Padahal itu nggak lama ya, paling perjalanan mungkin 3 tahunan ya. Kurang lebih sekitar segituan, karena di awal menjalankan bisnis ini saya kurang paham tentang network marketing gitu. Jadi benar-benar menjalankan bisnis itu pemula gitu kan, nggak ada basic. Cuman kata upline saya, Pak Rando, bisnis ini tidak ada target poin segala macam, ya udah saya jalanin aja, mengalir gitu kan. Nah, dulu Pak Tantan ini sebenarnya basicnya apa? Jadi dulu saya taunya ya kerja, karyawan, terus ya mengabdi ke perusahaan gitu, seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang dulu awalnya ya pemalu tuh ada, kalau sekarang udah nggak ada lah. Kalau dulu bener-bener ketemu orang aja udah susah gitu. Sebenarnya kalau sekarang mah udah nggak malu. Enggak malu. Udah pede ya, udah percaya dirinya udah tinggi, karena udah dapat hasil. Nah, kalau dulu pertama kali nih terinspirasi ikut bisnis ini alasannya apa Pak? Ada nggak ceritanya tuh? Sebenarnya dulu saya terinspirasi terhadap bisnis ini tuh, saya ngelihat leader-leader yang udah berhasil di bisnis ini. Kok dia liburan aja bisa mendapatkan hasil ya, sedangkan yang posisi saya pribadi yang kerja, mungkin untuk dapat hasil itu harus kerja dulu 1 bulan baru dapat hasil. Jadi saya teringat tuh, pengen saya ketika saya ada liburan, ada ibadah misalkan, tapi
uang tetap mengalir ke rekening saya. Saya ada kepikiran seperti itu. Oh, Pak Tantan dulunya karyawan ya? Karyawan. Yang pertama saya menjadi office boy juga, cleaning service, MGM itu namanya dulu tuh. Itu saya cleaning service tuh di Jogja Kepatihan. Saya mengenal bisnis ini tuh mengenal gitu. Cuman saya yang dulu pernah dengerin tuh network lain, saya dengerin gitu kan seperti itu. Itu luar biasa, banyak orang yang sukses segala macem. Makanya saya pas posisi jadi office boy, yang saya pegang tuh alat pel, yang saya pegang alat itu, tapi pikiran saya tuh lagi bawa nyetir mobil. Saya seperti itu. Pegang alat pel, pikirannya nyetir mobil. Nyetir mobil, gitu. Makanya pas saya terjun ke bisnis ini, itu impiannya saya tulis semuanya. Saya pengen punya rumah 2 miliar, saya pengen punya mobil Pajero 2017. Dan itu saya tulis semuanya. Saya pengen umrohkan orang tua, semua tulis. Dan semua tulis itu di kosan, di bulet, saya pakai tanda bulet. Itu semuanya ternyata alhamdulillah hari ini saya dapatkan semua. Dan itu benar-benar nggak terbayangkan, nggak menyangka sama sekali gitu. Karena keinginannya serius gitu ya. Betul. Padahal waktu itu Pak Tantan rasa-rasanya menjalankan bisnis ini gimana sih? Ngerti nggak sebenarnya? Kalau misalkan dibilang ngerti 100% enggak gitu. Cuman yang langkah pertama yang saya pahami adalah di bisnis ini ada potensi yang sangat luar biasa. Nggak ngerti tentang paham produk, marketing plan tuh nggak terlalu ngerti. Tapi ada potensi luar biasa ketika saya jalankan benar-benar serius. Oh ini potensinya, itu semangat saya. Kebanyakan orang gini ya Pak Tantan, kalau melihat sebuah peluang bagus gitu ya, dia langsung buru-buru berpikir, saya bisa nggak ya gitu. Berpikirnya langsung, betul. Kok saya kayaknya nggak bisa ya gitu. Dia tidak melihat potensi masa depannya, tapi kebanyakan orang malah bicara tentang kemampuan dia gitu. Betul. Ya itu sebenarnya itu hal yang wajar untuk di awal gitu. Tapi hal itu bisa dipecahkan dengan misalkan dia bawa ke home sharing, kita buka pola mindsetnya. Itu ketika terbuka pola mindsetnya, dia mau bersabar, mau berjuang dan konsisten. Sebenarnya nggak ada yang kata-kata gagal tuh nggak ada, pasti berhasil kalau mindsetnya kebuka. Tapi kan dia misalnya merasa bahwa menjalankan bisnis network itu kan bukan apa ya, bukan keterampilan dia gitu. Terus merasa dia nggak terlalu pintar ngomong gitu misalnya kan. Betul, misalnya betul. Pak Tatan merasakan gitu nggak sih sebenarnya? Awalnya merasakan, cuman ketika saya dengar kaset motivasi tentang network ini, ternyata ya itu semua adalah teknis gitu. Itu teknis. Iya, itu. Yang paling penting kan bukan masalah itu mau atau tidak gitu. Kalau misalkan mau ya kita akan terus belajar yang paling penting itu. Dan sampai sekarang juga saya pribadi ngerasa saya bukan orang hebat gitu. Saya bukan orang yang udah pintar segala macam, bukan. Tapi saya gimana caranya, saya harus terus belajar dan terus menjalankan bisnis ini gitu. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang Pak Tantan mitranya yang sudah berhasil banyak ya? Ada, kalau yang udah tembus 3 luxury saya hitung-hitung tuh ada 15 luxury. Dan total ada 15 luxury total di bawah 15 luxury ya. Di bawah grupnya Pak Tantan. Di grup saya pribadi. Kalau Pajero mungkin saya nggak terlalu kehitung ya Pajero Mobilio. Yang luxury-nya aja saya hitung ada 15 luxury gitu. Luar biasa. Pak Tantan tadi baru dapat 3 ya? Saya baru dapat 3 luxury, mitra saya ada yang dapat 5 luxury. Ada yang dapat 5 ya? Ada, Pak Trendy namanya. Itu dulu mantan tukang ojek online. Lebih banyak ya? Lebih banyak, malah lebih banyak mitra saya gitu kan. Ada yang dapat 2 luxury, 1 luxury gitu. Ya artinya di bisnis ini kan berarti kan bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang mau memperjuangkannya kan gitu. Gitu. Yang terpenting sama-sama sukses ya. Iya betul. Meskipun ibaratnya ini lebih banyak, dia lebih banyak gitu, kita lebih sedikit, ya tapi kan sama-sama sukses. Sama-sama sukses. Daripada nggak sukses, iya, gitu betul. kan ya. Kan Pak Tatan ini sebenarnya tidak terlalu sering sekali ya kalau mengisi acara itu, nggak terlalu ya. Ya kalau misalkan boleh dibuka nih jujur nih, untuk ngisi acara presentasi full tuh belum pernah kalau nggak salah.
Presentasi full belum pernah. Belum pernah. Tapi saya selalu melibatkan tim mitra untuk sama-sama ngadain acara. Gitu. Ya itu. Jadi tidak harus pintar semuanya gitu. Iya, nggak harus pintar semuanya. Kalau pintarnya hanya saya pribadi ya kerepotan. Gitu. Ketika saya ngadain kumpulan atau home sharing, saya ngelihat potensi yang ada di diri mitra-mitra gitu. Nah itu yang saya ambil kerjasama untuk membuat sebuah yang namanya acara. Gitu. Seperti itu. Masya Allah ya. Mantap lah. Nah sekarang nih progres terbaru Pak Tantan apa nih? Saya dari dulu pengen impian saya pengen bikin pondok pesantren. Walaupun saya nggak paham agama gitu kan orang dari turunan ya ustadz, tapi paling nggak saya pengen yang namanya ada pondok pesantren gitu. Kalau impian saya seperti itu selanjutnya gitu. Sedang menyiapkan ya? Kalau saat ini yang diwakafkan udah, yang di Parakan Muncang itu tahfidz Quran. Cuman itu udah berdiri sih gitu. Saya cuman hanya mewakafkan saja di sana. Terus nanti rencana ya yang walah ustadz yang ada di sana gitu. Ada rezeki lagi bisa dialokasikan ke pondok pesantren gitu. Nah Pak Tantan sendiri sebenarnya punya tips enggak dari perjalanan Pak Tantan menjalankan bisnis di PT BES ya? Mungkin sekarang Pak Tantan sudah punya satu kesimpulan, sebenarnya tips yang Pak Tantan lakukan atau kelebihan yang Pak Tantan lakukan selama ini apa sebenarnya? Ya. Sebenarnya yang saya lakukan selama ini dari awal sampai sekarang yaitu intinya yang pertama harus sabar. Usaha apapun yang kita lakukan kalau misalkan kita sabar, konsisten dan terus memperjuangkannya, ya semuanya pasti bisa gitu. Jadi namanya keahlian tuh belakangan gitu. Yang paling penting mah kita terus berjuang, terus komitmen dan harus ada kesabaran gitu. Mau ujian apapun harus sabar gitu. Kalau di segi amalan paling saya setiap sholat fardu gitu kan, saya selalu mendoakan mitra-mitra gitu supaya dimudahkan gitu. Itu amalan-amalan yang kayaknya yang simple gitu, tapi saya terus lakukan sampai sekarang, saya terus lakukan gitu kan. Gitu. Terus saya juga di BS ini tuh selalu mencontohkan kepada mitra-mitra supaya gimana caranya setiap hari melakukan yang namanya presentasi gitu. Ada luang waktu kita lakukan presentasi. Karena kalau misalkan kita nggak lakukan, ya jaringan kita akan mati dengan sendirinya. Gitu. Jadi itu saya tanamkan terus gitu, presentasi itu. Jadi mitra-mitra juga bisa melihat bahwa leader saya aja presentasi gitu kan, iya, betul, upline saya presentasi gitu. Jadinya mereka otomatis bergerak ya, mengikuti gitu ya. Mantap sekali ya. Selain dari ribet dari PT BES ya, yang mungkin dulu tidak pernah dirasakan apa Pak Tantan? Yang saya rasakan mungkin ya penghasilan mingguan, bulanan ya luar biasa. Kaget juga kan bisa penghasilan ratusan juta. Mingguannya bisa sampai ratusan juta? Ada. Alhamdulillah. Pak Tantan sederhana sekali tipsnya. Berarti orangnya simple ya? Betul. Simple, kemudian lakukan aja gitu. Iya. Action aja tiap hari. Gitu. Jadi jangan banyak protes, lakukan aja gitu kan. Gitu. Karena apa ya namanya? Ketika posisi orang itu terus melakukan hal yang tidak mungkin juga menjadi mungkin gitu kan. Gitu. Ya Pak Tantan ini kan mitra-mitranya kan sampai ada yang di Medan ya, di Medan, terus di mana lagi tuh? Yang Medan, Pekanbaru, ya, Padang, Jambi, alhamdulillah ada. Itu awal mulanya yang kenal yang jauh-jauh gimana? Awal mulanya saya bisa kenal sama di media sosmed, Facebook gitu kan. Ketika kita kenal, kita supportnya ya via telepon. Enggak langsung datang juga ya sebenarnya. Enggak langsung. Ya, Saya malah enggak punya biaya ya. Langsung datang. Pakai challenge juga sih gitu. Saya siap datang asal ada home sharing misalkan 50 orang gitu.
seperti itu gitu-gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang ribet-ribet, nggak ada gitu. Alhamdulillah ya, Gitu, timnya juga nggak mau ribet-ribet juga. Betul. Gitu ya. Mereka juga memang orang-orang yang mau action, mau sukses ya, Iya. tidak banyak protes lah ya. Betul. Alhamdulillah. Karena Pak Tantan juga nggak banyak protes Iya. ya, jadinya mitranya juga alhamdulillah tidak terlalu banyak protes juga. Masya Allah ya. Ada nggak yang sampai luar negeri juga nggak kira-kira? Kalau saya pribadi belum, mungkin di mitra. Mungkin di mitra Di ya. mitra ada yang di Malaysia sampai saat ini juga terus kirimkan paket setiap harinya di Malaysia. Iya, mitra-mitra Pak Tantan saya amati nih banyak loh yang mereka itu banyak sekali kemampuan mereka menjalankannya lewat online ya. Ya, Saya lihat kok ada siapa yang pertama online, Pak Asep ya. Asep Saipullah ya. Pak Asep, terus siapa lagi yang awal-awal online? Pak Asep, terus Pak Yus juga online sebenarnya. Pak Asep, Pak Yus. Iya, cuman yang offline tuh Pak M Taher sama Pak Amin Daula itu offline. Yang lainnya kebanyakannya sebenarnya online. Yang lainnya online. Termasuk Pak Trendy. Ya, Itu online semua ya. online semua. Terus ada Mas Jai, terus siapa Mas Ayub Saputra gitu. Itu rata-rata ya online semua. Ini padahal Pak Tantan sendiri kan nggak pinter online. Jadi onlinenya hanya biasa aja, sharing-sharing jarak jauh. Cuma kenalan itu ya. Iya, kenalan, nambah teman. Tapi minta-minta Pak Tantan malah tekniknya banyak loh. Iya, iya. Jago-jago loh ya. Iya. Ada yang pakai macam-macam kan caranya tuh. Ada yang pakai Facebook Ads lah gitu Iya. kan. Google Ads. Ada yang pakai Google Ads ya kan. Ada bikin website. Betul. Padahal Pak Tantan online biasa aja. Online biasa, nggak ada teknik gitu. Jadi itu kan didapat sebenarnya orang-orang itu dari beberapa kedalaman yang saya lihat, dari mulai Pak Amin Daulay itu udah ratusan ke bawah. Pak Amin Daulay, Pak Asep Saipullah itu udah ratusan ke bawah semuanya gitu. Di kedalaman Ada ya. kedalaman. Bukan orang-orang awal-awal gitu Iya, mereka. yang awal paling saya saat ini Pak Agus. Pak Agus ya yang Pak orang Agus awal. orang awal. Itu luar biasa di offline-nya. Makanya saya kalau misalkan di lapangan sama Pak Agus sebenarnya saya yang lagi belajar sebenarnya. Gitu. Cara Pak Tantan menjalankan bisnis ini sangat simpel gitu ya. Sangat simpel dan sepertinya ini justru ini yang bagus ya. Mitra-mitra harusnya bisa belajar bahwa sukses di PT BES itu memang harus simpel aja. Iya, nggak harus ribet. Ibarat saya mungkin posisi prospek, presentasi, saya bisa prospek itu bisa selesai dengan waktu 15 menit gitu. Sisanya dia mau tertarik atau enggak, kalau tertarik kita lanjut ke acara gitu. Sama pas presentasi pertama saya ke Pak Amin Daulay itu yang dari Medan, dia jauh-jauh dari Medan ke Bandung kan. Saya presentasi cuman 15 menit, nggak ada lagi bahan lain gitu. Ngomongnya simpel aja 15 menit ya. Simple aja, dari mulai marketing terus testimoni produk dan potensi penghasilan. Selanjutnya saya arahin ke kantor. Ikut acara gitu. Ikut acara. Pulang dari kantor ternyata closing, kirain closing itu dia mau ambil paket yang basic kirain. Ternyata Pak Amin Daulay ini sama istrinya ngambil paket quality sama paket bisnis. Berarti ini orang serius. Orang serius luar biasa. Datang jauh-jauh langsung priority semua sekeluarga ya. Dan alhamdulillah sekarang menjadi peraih luxury ya. Pak Amin Daulay peraih luxury, sama mitranya juga Pak M Taher peraih luxury juga. Gitu. Dan itu luar biasa, dari tim Pekanbaru itu saya awal ke sana ada 10 orang membuat acara, itu pertama 400 orang. Saya sendiri kaget, yang biasa ngadain 50 atau maksimal 100, ini 400 orang. Dan rata-rata 99%-nya gabung, closing semua. Dan 3 bulan kemudian saya ke Pekanbaru lagi, ada 700 audien, ada 7 orang yang meraih Mobilio. Itu acara kedua. Acara kedua Langsung udah 700-an. udah 700 audien. Luar biasa itu. Offline itu ternyata. Berarti acara kedua ya, Acara dalam kedua. jeda cuma 3 bulan. Jeda 3 bulan Tiga udah ada bulan. 7 peraih mobil langsung. Iya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Pak Tantan dulu yang paling disukai produk di PT BES apa? Kalau andalan saya adalah penghemat bensin, Eco Racing. Itu juga yang tawarkan bukan Eco Racing mobil, Eco Racing motor. Itu spesialis saya pribadi.
Jadi setiap saya menjelaskan pasti Eco Racing Motor yang saya terus jelaskan. Di sana saya lihat posisinya yang pertama harganya murah gitu. Harganya murah tapi kualitasnya luar biasa. Jadi intinya ini barang ini akan terjangkau sama semua orang gitu. Saya babarkan potensinya bahwasanya ini potensi luar biasa. Ini bisa disebarkan kemana-mana karena yang punya rumah kontrakan minimal motornya lebih dari satu. Saya bilang seperti itu. Gitu. Ya. Jadi simple juga ya ngomongin produk Eco Racing Motor. Iya. Meskipun sekarang udah ada produk banyak. Nah, Pak Tade sekarang gimana? Kalau cerita sekarang gimana? Kalau saya sekarang semuanya diperlihatkan gitu. Eco motor, terus eco farming, terus eco pin juga buat ternak gitu kan. Saya coba diperlihatkan. Ya semuanya artinya semuanya ada untuk kesehatannya, untuk kecantikannya, semuanya ada. Saya bilang seperti itu. Jadi orang ketika gabung disuruh milih gitu. Jadi satu paket orang tuh bisa ambil semuanya. Semua produk dia ada coba dulu gitu. Kalau sekarang seperti itu. Sempet nggak sih ada yang nggak mendukung? Misalnya kayak semacam diomelin, diomongin misalnya apakah keluarga, istri mungkin atau saudara? Iya pernah dari orang tua juga pernah. Awal-awal pernah juga ya? Iya. Jadi pas saya ngejalan bis ini udahlah kerja yang jelas biar ada hasilnya. Kalau ini kan nggak tentu mau ada hasilnya kapan gitu kan. Ya ada dibilangnya seperti itu sih gitu. Tapi ya saya pribadi ya hal-hal itu ya yang harus saya buktikan. Bahkan saya pengen ngeliatin hasil ke orang tua. Saya sampai jual handphone nggak terlalu mahal, cuma ratusan ribu saya jual. Ini uang hasil Eco Racing ya. Awal-awal sampai begitu. Sampai seperti itu. Karena nggak percaya ya. Iya. Orang tua nggak percaya kalau bakal ada duitnya gitu. Kalau bakal ada hasilnya. Jadi karena demi meyakinkan sampai jual handphonenya. Jual handphone ada 300.000 di amplopan. Ini hasil bisnis ini. Gitu sampai gitu. Alhamdulillah sekarang pasti wah udah percaya. Ternyata ada hasilnya bagus. Alhamdulillah. Bisa umroh bareng gitu bisa ya. Bisa umroh orang tua mertua. Ya alhamdulillah itu juga sesuatu hal yang gak menyangka. Karena pada waktu itu pas saya pencairan reward unit motor, 3 unit motor kan CBR. Itu ya berpikir juga, aduh ini ambil uangnya atau gimana gitu kan. Ya saya bilang kalau misalkan ambil uangnya, mungkin uang 50 juta ya akan habis ya dengan seiringnya waktu ya sebentar akan habis. Tapi saya bilang ke istri seperti ini, Bunda, saya bilang ini uang reward nggak bisa dicairkan, bisanya paling diumrohkan gitu. Alhamdulillah istri dengan luar biasanya mengizinkan ya silahkan gitu. Seperti itu. Karena kalau udah diambil uang ya pasti habis intinya gitu. Gitu. Jadi meneteskan air mata tuh bukan ngelihat saya pribadi ke tanah suci, tapi melihat orang tua dan mertua gitu. Itu yang paling itu kan justru ribet awal-awal ya. Ribet awal. Langsung dihadiahkan untuk umroh orang tua dan mertua. Keberkahannya di sana, itu berarti rahasianya. Kalau kita sadari bahwa kita membahagiakan orang tua kita kan. Iya, betul. Membahagiakan orang tua kita bukan cuma sekedar bahagia ya, bahkan ini adalah bagian dari ibadah gitu. Iya. Mengajak orang tua ibadah ke tanah suci. Ya. Dan itu bisa jadi memang doa orang tua dalam hati juga kan. Dan setelah itu bertubi-tubi kan rezekinya. Alhamdulillah. Jadi udah memberangkatkan kedua orang tua ya, ibu sama mertua. Itu bulan keduanya, jadi nggak orang lain kan tembus Mobilio dulu nih ceritanya. Mobilio terus Pajero. Ini langsung ke Pajero. Kalau dulu Fortuner gitu, langsung ke Fortuner gitu. Bah, gimana ceritanya langsung ke Fortuner? Iya, tembusnya Mobilionya 3. Makanya naiknya karena 3 mobil hitungannya langsung Fortuner. Langsung Fortuner. Masya Allah ya. Nah itu ini tadi yang saya temukan. Kan dari tadi saya mencari. Ini rahasianya di mana? Ternyata rahasianya ribet awal-awal itu langsung dihadiahkan kepada orang tua untuk umroh. Saya pribadi sih mengumrohkan orang tua itu sebenarnya impian sejak lama. Impian yang awal ya itu gitu. Impian awal itu sebenarnya itu gitu.
Cuman kan saya cuman bilang ke orang tua, mah bentar lagi umroh ya, gitu. Bisa jadi ya Allah menolong ya lewat wasilah bisnis ini, gitu. Itu Allah yang memudahkan semuanya. Kalau misalkan tanpa yang maha kuasa ya semuanya susah. Ya artinya semuanya kalau misalkan kita terus bisa melewati prosesnya dan sabar ketika ada masalah gitu. Ya dengan kondisi kita bertahan dan kita bisa memecahkan suatu masalah dengan solusi, ya insya Allah gitu. Semuanya akan mudah. Gitu. Saya pribadi ketika ada masalah, mungkin kalau misalkan saya cerita ke teman juga belum tentu ngasih solusi. Dia ngasih solusi gitu. Makanya saya pribadi ya udah saya bangun ya dengan tahajud dengan sholat tobat gitu, witir dan lain-lain. Ya dengan seperti itu alhamdulillah minimal tenang dulu gitu, solusi nanti mengikuti gitu. Kuncinya itu impian dan sikap kita ya? Iya betul, cara kita menyikapi setiap kejadian. Dan saya ngelihatnya setiap ada kejadian apapun ini bukan masalah gitu. Walaupun misalkan posisi sakit pun ini bukan masalah, bukan. Memang sakit kan? Iya, memang sakit gitu iya. misalnya. Iya, tapi kita harus bersikap bahwa ini bukan masalah. Bukan masalah gitu. Dengan kita posisi menghadapi dengan kesabaran itu Allah ngasih pahala sebenarnya. Ngasih pahala yang terus akan berlipat-lipat gitu. Punya seperti itu. Iya, banyak teman-teman kita ini, banyak teman-teman ini mungkin bisa belajar ya. Kebanyakan ketika kita mendapatkan sebuah masalah, tantangan atau apalah, mereka itu menyikapinya yang salah sebenarnya. Betul, menyikapinya aja. Menyikapi aja yang salah. Padahal sebenarnya setiap orang tuh hampir mengalami situasi yang sama ya. Semuanya pasti ada, yang namanya orang hidup pasti ada masalah. Ada masalah. Pasti ada masalah. Ada kan? yang masalah itu menyikapinya langsung ya stres, down gitu kan. Ada yang malah marah-marah ke orang gitu kan. Iya, seperti itu. Gitu. Ada yang tenang, kita tidak anggap ujian ini, anggap ini akan menjadikan pahala yang terus menerus dan akan pahala menjadi besar gitu. Seperti itu. Jadi simpel sekali. Nggak terlalu dipikir gitu. Ada loh teman-teman kita, ketika ada satu pertanyaan dia itu langsung yaitu tadi menyikapinya itu berlebihan, bahkan sampai mundur ya. Iya, hanya gara-gara satu pertanyaan. Iya betul. Pak Tantan ini menyikapinya pokoknya tenang, sabar. Sikapi semuanya dengan tenang dan sabar. Karena saya yakin semuanya pasti ada solusi. Yakin aja. Yakin ada solusi. Kalau yang namanya ujian kan semuanya diuji. Oh, namanya ujian ada jawabannya ya? Iya. Bersikap seperti Pak Tatan ini yang tidak semua orang memang bisa. Bersikap bagaimana kita tenang menghadapi setiap masalah, problem. Teman-teman yang lain merasakan, wah kalau yang terlibat ini perjuangannya luar biasa gitu. Udah perjuangan di bisnisnya luar biasa, mikirin utangnya juga luar biasa bebannya gitu. Tapi pernah nggak bermain-main riba? Iya, awalnya aja pas posisi motor itu. Coba motor aja. Iya. Berarti waktu kerja ya? Iya, waktu kerja. Itu sampai 5 tahun, Pak Nur. Motor aja sampai 5 tahun. Sampai jadi 5 tahun itu. Jadi ceritanya tuh 3 tahun tuh kan posisi mau beres nih. Nah, ada kurang 5 juta lagi. 5 juta pinjem ke yang lain. Ternyata yang 5 juta itu harus nyicil lagi 500.000 per bulan. Jadi cicilan lagi gitu. Cicilan lagi ternyata. Gitu. Oh, saya pernah juga DP mobil. Oh iya, mobil kan pernah. Yang kan? ras itu kan posisinya pertama kan punya mobil Chevrolet. Saya DP-in mobil ras yang 40 juta. Itu ketika saya tembus reward yang dari Eco Racing yang Fortuner, si ras itu kan harusnya dioper kredit juga, ya minimal kembali 40 juta lah. Ini mah saya kasihkan aja. Saya mobil kasihkan, memilih yang Fortuner ini. Jadi nggak dibalikin DP, enggak. Dilepas, padahal udah keluar uang 100 jutaan. Yang ras ini saya lepas aja, buat dikasihkan apa gitu? Lagi. Iya. Jadi nggak saya ambil kan dua-duanya. Ribanya dilepas semua. Dilepas langsung. Masya Allah ya. Nah itu juga salah satu loh. Iya. Salah satu
keajaibannya berarti di sana Pak Tatan berani melepaskan riba. Saya mobil sampai beres. Oh sampai beres. Tapi ya tetap Pak nggak berkah gitu namanya riba, rewel terus, habisin duit terus gitu. Itu ya saya rasakan. Habis mobil masih ulang lagi saya rumah. Alhamdulillah udah beres. Udah beres alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah udah beres semua, alhamdulillah. Ya coba gini, jadi ketika kita kena riba, pelajarannya adalah itu jadi lebih rumit. Lebih rumit ya. Lebih rumit. Iya betul. Kalau Pak Tatan tadi langsung lepas selesai. Iya. Karena saya pikirnya kalau misalkan ini saya cicilan terus walaupun ada buat nyicilnya, ya 5 juta sampai 3 tahun. Mending saya udahlah, ini mobil saya serahin lagi. Balikin lagi. Gitu. Rugi kan nggak apa-apa. Yang penting ada yang sebenarnya untung itu. Untung. Kalau dilanjutin malah rugi ya. Malah rugi itu. Ada ribanya banyak. Semoga ya kita taubati dan semoga dosa-dosa kita diampuni. Amin. Karena memang perkara riba inilah kita justru termotivasi ada di PT BES ya. Leader-leader di PT BES ini kan semangat setelah dakwah Go Berkah No Riba. Iya. Jadi kita merasa ada semangat baru, ada dunia perjuangan baru bahwa yang dulu mungkin kita adalah para pelaku riba. Akhirnya kita berniat menjadi pejuang anti riba. Nah, alhamdulillah ya semoga cerita-cerita santai kita hari ini juga bisa menjadi pelajaran buat mitra-mitra. Oke, mungkin dari saya teman-teman yang belum bergabung di Eko Racing, baiknya pelajari dulu sistemnya dan produknya. Terus ketika udah bergabung segera posisi take action, lanjutkan perjuangannya, terus konsisten dan dengan kesabaran. Dengan sistem seperti itu, saya yakin itu adalah momentum yang benar-benar kuat, pasti kuat itu. Jadi ketika sabar, berjuang, konsisten, terus menerus kita lakukan, itulah titik yang benar-benar kuat di bisnis ini tuh itu. Karena nggak ada orang yang hebat di bisnis ini, yang ada adalah orang yang benar-benar terus melakukannya, gitu. Nah, sebelum kita tutup Pak Tantan, terima kasih sudah hadir di BES Podcast. Nah, sebelum kita akhiri, kita kasih salam PT BES dulu ke teman-teman yang melihat podcast ini. PT BES, Go Berkah No Riba.